105,9 FM Ardan Radio. Ardan still alive, insan muda Ramadan ditemenin Ardan dan ditemenin sama Faedah, insyaallah berfaedah barengan sama JNE. Masih ditemenin sama Pam juga insan muda sampai jam 12 malam nanti, yang bakal nyeritain cerita-cerita inspiratif ya buat kamu yang membutuhkan apa ya istilahnya hidayah mungkin ya. Enggak, buat apa ya, menggugah kamu juga untuk bisa ngambil kesimpulan dan belajar dari cerita-cerita yang bakal diputerin nantinya ya insan muda. Dan sekaligus nemenin kamu juga yang mau beranjak tidur mungkin ya di rumah insan muda, pakai cerita-cerita yang mungkin bisa membantu kamu ngantuk mungkin ya, biar sahurnya nggak kesiangan ya. Kan kamu besok banyak kegiatan, apalagi tadi kan gue udah singgung tentang UMKM yang harus kerja seharian gitu ya, kirim-kirim barang, paket gitu ya insan muda, biar kamu puasanya makin panjang dan lancar ya. Buat kamu yang sering kirim-kirim paket tuh UMKM, atau kamu emang sering-sering ngirim paket buat pacar kamu yang jauh gitu, bukan pacar, suami atau istri kamu gitu, mungkin lagi LDRan ya insan muda. Kalau mau kirim paket, udah pasti kamu harus pilih yang terpercaya, yaitu JNE ya insan muda. Yang terpercaya aja ya, karena kan zaman sekarang mah kita tuh harus detail banget untuk memilih sesuatu ya insan muda. Apalagi memilih pergaulan. Nah itu, karena cerita yang sebentar lagi akan diputar adalah cerita seorang laki-laki yang membuli temannya tuh. Bully-membuli ini sering kali terjadi ya insan muda ya. So ini tuh menceritakan tentang seorang mahasiswa tingkat 2 yang masuk ke organisasi kampus dan sedang mengadakan masa orientasi di kampusnya. So biar kamu bisa langsung dengerin ceritanya dengan seksama gitu ya insan muda, simak aja langsung cerita lengkapnya cuma di Faedah barengan sama JNE. Aku adalah seorang mahasiswa tingkat 2 yang berkuliah di salah satu universitas ternama di kotaku. Tahun ini, aku diberi amanat untuk menjadi pengurus di salah satu lembaga kegiatan mahasiswa. Dan beberapa bulan mendatang akan ada penerimaan mahasiswa baru. Sehingga, aku bersama beberapa pengurus akan menjadi panitia untuk acara orientasi mahasiswa baru. Ini menjadi salah satu acara yang aku nantikan. Karena aku akan mendapatkan pengalaman untuk melengkapi portofolioku. Aku membuat proposal acara orientasi ini dengan sangat baik, dan para mahasiswa-mahasiswa baru ini bisa beradaptasi di kampus. Gue harus bikin ospek yang keren nih buat maba di sini, biar mereka bisa respect sama kating-katingnya, pikirku. Dengan seriusnya, aku membuat gambaran acara ospek hingga aku sampai lupa makan. Setelah selesai, aku pun mempresentasikan proposal acara ospek ini ke panitia-panitia lainnya. Semoga aja proposal yang gue buat bisa diterima, pikirku. Aku pun juga berharap agar proposalku diterima. Setelah rapat berjam-jam, akhirnya proposalku diterima dan
Aku pun ditunjuk untuk menjadi ketua acara di ospek ini. Setelah beberapa minggu rapat dan membahas acara ini, penerimaan mahasiswa baru pun dimulai. Aku bersama timku sudah siap dengan apapun yang akan terjadi di ospek ini. Rencananya, acara ini akan berlangsung selama 3 bulan dan dilakukan bahkan di hari Sabtu dan Minggu. Menurutku, mahasiswa baru pun harus bisa disiplin dan hormat dengan kakak tingkatnya. Karena mereka pun harus menghormati tuan rumah di kampus ini. Kalau sampai ada maba yang langgar, awas aja ya. Gue bakalan kasih hukuman, ujarku. Minggu pertama pun berjalan sesuai dengan ekspektasiku. Mahasiswa baru yang datang patuh dengan peraturan-peraturan yang aku buat dan hampir semuanya menghormatiku. Sampai di suatu siang, aku melihat ada mahasiswa baru yang tidak mengenakan seragam yang telah disuruh dipakai selama di lingkungan perkuliahan. Wih, ada maba yang langgar nih. Jadi target gue nih. Ucapku. Aku kemudian memanggil mahasiswa baru itu dan menegurnya. Woi, maba botak. Hah? Name tag. Woi. Harusnya udah tahu kan, kalau di lingkungan kampus harus pakai atribut lengkap. Gimana sih? Maaf kak, aduh name tag-nya ketinggalan. Jadi orang tuh yang becus dong. Pakai seragam aja kagak lengkap. Udah lo sekarang turun. Turun apa kak? Lo ngelawan? Hah? Push up 40 kali lu. Aku pun menghukum mahasiswa baru itu karena dia sudah melanggar peraturan yang aku telah buat. Dan aku merasa puas. Aku merasa senang melihat mahasiswa baru itu menderita. Sehingga mulai dari saat itu aku pun sering memberi perintah ke si Ahmad itu tuh, si mahasiswa baru, untuk kesenanganku. Semakin hari, aku dan teman-temanku memerintah Ahmad untuk kebutuhanku. Kita memperlakukannya seperti budak. Contohnya, ketika aku ingin membeli sesuatu ke warung, aku merasa hidupku lebih mudah karena adanya si Ahmad ini. Tapi ketika Ahmad melakukan kesalahan sedikit pun, aku dan teman-temanku langsung merundung Ahmad dan memberikannya hukuman-hukuman yang berat, bahkan terkadang memalukan baginya. Suatu hari, aku memergoki Ahmad yang sedang memarkirkan motornya. Gila banget nih anak melunjak. Awas aja lo ya. Itulah yang kukatakan pada diriku sendiri sambil merasa geram.
Aku sangat marah karena Ahmad tidak mematuhi kembali peraturan yang telah aku buat. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung menghampiri untuk memarahinya. Oh, berani-beraninya loh bawa motor ke kampus. Lu tahu kan? Babat tolol kayak lu itu nggak boleh bawa motor ke kampus. Maaf kak, aku baru aja nganterin mama ke rumah sakit tadi. Jadi buru-buru langsung ke kampus. Alasan aja lu. Sekarang, lu lari keliling kampus 3 kali ya? Masa lari ke kampus 3 kali sih kak? Gue nggak mau tahu ya. Lo harus lari sekarang, oke? Kelilingin kampus 3 kali ya. Sini kunci motor lo. Hah? Jangan atuh kak. Sini. Dan kemudian, aku pun merebut kunci motor Ahmad dan melemparnya entah kemana. Lo cari aja sendiri kunci motor lo. Hah? Makanya nggak usah ngelunjak lo jadi anak. Ucapku sambil memarahi Ahmad. Setelah kejadian itu, aku langsung menghubungi panitia-panitia lainnya untuk memberitahu kalau mereka bertemu dengan Ahmad. Langsung aja berikan dia hukuman yang berat ataupun memalukan, agar dia jerak dan malu dengan perilakunya. Seminggu pun berlalu. Aku dan timku masih memberikan hukuman kepada Ahmad karena kebodohan yang dia lakukan. Beberapa panitia yang lain menghukum Ahmad dengan memukulnya, mempermalukan dia di depan umum, bahkan menyuruh dia untuk merangkak dari depan gerbang ke kampus hingga kelas. Syukurin lo. Berani-beraninya lo macam-macam sama gue. Makanya, jadi anak, lu nurut aja ya, gak usah ngeyel. Syukurin lo. Berani-beraninya lo macam-macam sama gue. Makanya, jadi anak tuh nurut aja, gak usah ngeyel. Pikirku sambil menertawakan penderitaan si Ahmad. Kemudian, aku mendapat kabar dari mahasiswa lain kalau Ahmad ingin pindah kampus karena dia tidak kuat dengan ospek di kampus ini. Pada saat hari Sabtu, saat kegiatan orientasi dilaksanakan, aku tidak melihat Ahmad datang di hari itu. Benar-benar nih anak. Kemarin udah ngelunjak, sekarang berani-beraninya bolos. Geramku. Aku meminta kepada timku untuk mencari tahu keberadaan si Ahmad. Setelah beberapa waktu, akhirnya timku menemukan tempat tinggal si Ahmad. Di saat itu pula, aku dan beberapa panitia berangkat ke kosan si Ahmad. Sesampainya di sana, kami langsung mendobrak kamar kosan Ahmad. Dan terlihat Ahmad yang terbaring lesu di kasur, dan kami pun langsung membentak Ahmad. Woi Ahmad, bangun lo. Iya kak. Gila ya, lo bolos hari ini ha?
Seenaknya banget lu jadi orang. Maaf kak, ini aku lagi gak enak badan dari kemarin. Bacot lu. Lemah banget lu jadi orang. Lo bilang, ada yang bilang kalau lo mau pindah kampus gara-gara gue. Ada masalah lo sama gue? Bukan gitu kak. Sini, dengar. Kalau emang ada masalah, ya langsung aja, oke? Lo ngomong depan gua. Bocah kayak lu tuh emang pantas buat diginiin. Ditambah lagi lu ngelunjak. Makin deh gue seneng. Aku cuma mau bilang, hati-hati kak, ada azab dari Allah. Alah, banyak ngomong lu. Gak usah sok suci lu. Udah, sekarang lu ikut gua. Ikut lu. Kemudian, kami pun langsung menyeret badan Ahmad dan membawanya ke gudang kampus. Di sana kami langsung mengeroyoki Ahmad hingga dia tak sadarkan diri dan meninggalkannya di gudang tersebut. Beberapa jam kemudian, kami mengecek kondisi Ahmad di gudang itu. Dan sesampainya di sana, badan Ahmad sudah kritis. Duh, gawat nih. Si Ahmad udah dingin gini nih. Gimana nasib gue nih kalau ketahuan? Ujarku sambil merasa takut jika ada orang yang tahu. Karena ada kemungkinan jika hal ini diketahui oleh orang lain, aku akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Aku dan beberapa panitia langsung membawa Ahmad ke rumah sakit terdekat. Aku mengendarai mobil dengan ngebut agar Ahmad bisa terselamatkan dan tidak terjadi hal apapun kepadaku. Saat di perjalanan, aku melawan arus agar lebih cepat sampai. Dan tiba-tiba, ada lampu truk yang menyorot terang di depanku. Aku dan penumpang lainnya mengalami kecelakaan besar hingga bagian depan mobilku hancur. Kami pun dibawa ke rumah sakit terdekat setelah kecelakaan itu. Tentunya Ahmad pun bersama kami. Sayangnya aku dinyatakan lumpuh karena kakiku terhimpit remukan mobil dan terpaksa aku harus mengenakan kursi roda. Astagfirullahaladzim. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku selalu terbayang dengan perbuatanku selama ini. Ya Allah, kenapa hal ini harus terjadi kepadaku? Astagfirullahaladzim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Insan muda, manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan secara timbal balik dengan manusia lain. Memiliki interaksi satu sama lain sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan setiap manusia dalam kehidupannya. Nah, dalam berinteraksi tersebut ada yang berujung baik seperti berteman atau berujung tidak baik seperti bermusuhan, sehingga dapat menimbulkan intimidasi, dikucilkan atau dibully. Nah, mudah permusuhan bisa timbul karena adanya perbedaan. Namun sayangnya permusuhan tersebut bisa menimbulkan tindakan bullying. Bullying adalah tindakan atau perilaku yang dapat menyakiti fisik atau verbal seseorang. Nah, melihat kenyataan yang ada, seringkali kita menemukan bahwa bullying berkedok candaan. Meski begitu, perilaku ini tidak dibenarkan sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Hujurat ayat 11, "Hai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan orang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Nesa muda, dalam hadis juga menjelaskan tentang larangan membuli. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Sesama muslim adalah saudara. Tidak boleh saling menzolimi, mencibir, atau merendahkan." Ketakwaan itu sesungguhnya di sini, sambil menunjuk dada dan diucapkan 3 kali. Kemudian Rasulullah melanjutkan, seseorang tidak cukup jahat ketika ia sudah menghina sesama manusia, sesama muslim. Setiap muslim adalah haram dinodai jiwanya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, muda, hadis tersebut mengajarkan kepada kita prinsip paling mendasar dalam Islam, yaitu kemanusiaan. Sesama manusia adalah saudara. Haram bagi kita untuk saling merendahkan, mencibir, menghina, apalagi menzolimi. Jika merendahkan seorang dianggap buruk dan jahat, apalagi tindakan-tindakan yang menodai martabat dan harga diri, seperti merundung, mengintimidasi, merusak, hingga melukai fisik. Kisah muda, cintailah manusia apa yang kamu cintai untuk dirimu. Hindarkan pada mereka apa yang tidak kau sukai terjadi pada dirimu. Hadis riwayat Ahmad. Kisah muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun agama, gender, ras, suku, dan bangsa seorang, tidak layak bagi manusia untuk melecehkan sesama. Dikatakan juga bahwa sesama muslim diperintahkan untuk menahan diri dari penindasan, menganiaya, dan melukai muslim lain. Sebagai saudara, justru harus saling mengingatkan dan menyelamatkan saudaranya dari mara bahaya. Hal ini termasuk ketika tertimpa musibah, sesama saudara tidak boleh meninggalkannya. Aisyah muda, dengan memenuhi kebutuhan saudaranya, menurut Abu Hurairah, Allah memenuhi kebutuhan seorang hamba selama ia memenuhi kebutuhan saudaranya tersebut. Termasuk ketika seorang muslim mendapatkan kesusahan, maka harus dibantu meringankan kesedihannya. Dengan begitu, Allah Subhanahu wa taala pun akan meringankan kesedihannya. Aisyah muda yang dimati Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah menjelaskan, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala sholat, puasa, zakat. Namun ia telah menghina si A, menuduh berzina si B, memakan harta si C, menumpahkan darah si D, dan memukul si E. Maka si A diberi pahala kebaikannya dari si B,
Si C diberi pahala kebaikannya. Apabila amal kebaikannya habis sebelum terbayar, kezolimannya, dosa-dosa yang dizolimi itu diambil lalu dilemparkan kepadanya. Kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Nesa muda, jadi tindakan bully termasuk sikap dan perilaku menyakiti orang lain, dan dengan alasan apapun bullying tetap dilarang dalam agama Islam. Nesa muda, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sikap-sikap jelek tersebut dan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,9 FM Ardan Radio. Ardan still alive, insan muda. Ramadan ditemenin Ardan dan masih kamu ditemenin juga sama Faedah, insya Allah berfaedah barengan sama JNE. Tadi udah kita puterin ya insan muda, cerita yang sangat inspiratif tentang seseorang yang membuli temannya, insan muda tuh ya. Bisa kita tarik kesimpulan dari cerita ini bahwa membuli orang lain itu jelas tidak baik ya insan muda, karena bisa mengakibatkan gangguan fisik dan mental gitu bagi orang lain ya, apalagi buat korban ya insan muda. Dan kita harus menghormati orang lain selayaknya manusia, dan jangan merasa kita tuh lebih baik daripada orang lain. Karena kan ada istilahnya, di atas langit masih ada Hotman Paris. Di atas langit masih ada langit ya insan muda. Jadi jangan sampai kamu tuh merasa kamu tuh lebih baik daripada orang lain gitu. Ya, manusia itu diciptakan apa ya? Manusia itu diciptakan bermacam-macam sifat, bermacam-macam takdir, nasib gitu ya insan muda, dan tidak ada yang lebih dari siapapun insan muda. Karena pada akhirnya kita hanyalah orang-orang yang at the end gitu, kita hanyalah orang-orang yang berpulang dan tertidur di bawah tanah. Dari cerita ini mungkin bisa menginspirasi kamu ya untuk tidak membuli teman kamu. Bisa teman kantor, teman sekolah, teman kuliah ya insan muda. Karena ketika itu tuh lucu dan jadi bahan tertawaan buat kamu nih ya, untuk korban itu tuh akan jadi hal yang tidak pernah bisa dia lupakan, yang mempengaruhi cara dia bersosial, cara dia mengambil keputusan. Banyak faktor-faktor yang akan terdampak ya insan muda dari kamu tuh ngebecandain atau menertawakan, ngebully teman kamu. Makanya hati-hati ya, apalagi buat kamu nih yang masih sekolah gitu ya insan muda, masih apa ya, teman kamu tuh masih banyak gitu ya insan muda. Nah, ketika teman kamu udah banyak tuh, kamu jangan apa ya, menjadi apa ya, kalau bahasa Sundanya menjadi rasa aing gitu ya. Aku mau punya temennya banyak, gak apa-apa kalau dia pergi juga. Nah itu tuh hal yang justru bisa jadi blunder buat kamu nantinya. Karena ada istilah ya, 1000 teman itu belum cukup, tapi 1 musuh itu terlalu banyak. Enak loh, ternyata hidup gak ada musuh, hidup banyak temen tuh enak. Meskipun ya mungkin ya, sebaik atau sesuci apapun kita di depan orang lain, pasti ada orang lain yang tidak suka dan membicarakan kita di belakang. Tapi cukup tutup telinga gitu ya, cukup tutup telinga. Kamu fokus ke diri kamu sendiri, jangan membenci dan memusuhi orang lain gitu. Karena itu bisa jadi titik noda di hati kamu yang bikin kamu tuh menghambat kamu selangkah lagi jadi orang yang lebih bahagia. Oke, kalau gitu Pam mau lanjut ya ke cerita berikutnya, insan muda. Cerita ini tuh menceritakan tentang wanita yang mencuri demi gaya hidup, insan muda. So, cerita kedua ini menceritakan seorang wanita bernama Rahma. Dia yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan dia hidup sendiri tanpa bantuan orang tua. Kira-kira gimana kelanjutannya kisah dari Rahma ini, insan muda? Sebentar lagi kita bakal mendengarkan ya, insan muda, dengan seksama.
So buat kamu yang mau ngedengerin, boleh kalau mau lebih intim pakai earphone-nya. Atau buat kamu yang lagi di mobil sendiri juga, itu udah pasti lebih intim sih ya Insan Muda. Tapi kalau pengen lebih mudah nih buat kamu yang pengen dengerin ini dimanapun, langsung aja bisa dengerin di iTunes ya Insan Muda. Atau lebih mudahnya lagi kalau kamu pengen nonton siaran ini secara visual ya, boleh ke websitenya Ardan di www.ardanradio.com. Tapi mau yang lebih mudah lagi dari apapun ya Insan Muda, ya jelas yang lebih mudah itu pakai JNE. Mau ngirim barang paket apapun ya Insan Muda, mau yang gede, mau yang kecil, cukup dengan JNE. Karena ada beberapa macam pilihan ya buat pengirimannya, dan yang pastinya aman, nyaman, dan dapat dilacak. Apalagi buat kamu yang punya usaha online, jual beli, dan pengiriman antar kota, karena lebih mudah semuanya dengan JNE. So ini dia cerita selanjutnya Insan Muda, cerita yang semoga menginspirasi kamu juga dari cerita sebelumnya. Wanita yang mencuri demi gaya hidup Insan Muda di Faedah. Insya Allah berfaedah barengan sama JNE. Menurutku, cobaan kita yang paling berat di hidup ini adalah ketika kita selalu merasa tidak percaya diri, malu, takut, dan sering gelisah, yang disebut orang zaman sekarang insecure. Karena tanpa disadari, ketika kita berada di posisi itu, merasa selalu kurang dan tidak bersyukur. Hal apapun yang bisa kita lakukan, baik itu hal baik ataupun buruk sekalipun, dalam keadaan apapun pun, karena roda kehidupan selalu berputar. Namaku Rahma. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Selepas SMA, aku kuliah di salah satu universitas negeri di Bandung. Dan sejak saat itu, aku sudah terbiasa hidup mandiri. Keluargaku bisa dibilang bukanlah keluarga yang berada. Bahkan bisa dibilang kami hidup pas-pasan. Meneruskan pendidikan ke jenjang kuliah merupakan sedikit perjuangan bagiku. Karena aku paham betul, keluargaku tidak terlalu mampu untuk membiayai hidupku di sini. Orang tuaku lebih mengutamakan adik-adikku, karena umurnya masih dibilang jauh denganku. Tapi untungnya, aku masuk ke universitas ini lewat jalur beasiswa dengan prestasiku yang membanggakan di SMA. Jadi biaya kuliahku tidak terlalu membebani orang tuaku. Sedangkan untuk kehidupan sehari-hari, aku bekerja di salah satu coffee shop. Walaupun sebagai anak magang, namun lumayan untuk membiayai hidup sehari-hariku. Saya ulangi lagi pesanannya ya kak. 1 hot coffee, 1 hot lemon tea, 1 espresso, green tea latte sama kentang sosis ya. Oh iya, totalnya jadi 105.000 ya kak. Iya, terima kasih. Aku bekerja sebagai kasir waktu itu. Sebenarnya bukan pekerjaan yang terlalu sulit bagiku. Namun terkadang karena hal itu, aku selalu melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Oh iya, bisa dibilang aku adalah orang yang mudah bergaul.
dan mudah bersosialisasi. Semenjak aku kuliah sambil bekerja, aku menjadi punya banyak teman. Tapi di satu sisi, aku terkadang hanya ingin berteman dengan mereka yang secara materi tidak terlalu jauh dariku. Karena mau gimana lagi, aku hidup pas-pasan. Jadi mencari teman-teman yang segolongan denganku mungkin itu salah satu solusi terbaik. Namun kenyataannya, ternyata itu hanyalah angan-anganku saja. Karena hampir semua teman-temanku di kampus adalah orang yang sangat jauh berbeda denganku dalam urusan materi. Gengs, nonton yuk pulang kampus, ada film baru nih. Katanya sih ini film rame banget. Wah, ide bagus tuh. Tapi sebelum nonton gimana kalau kita makan dulu? Sekalian kita foto-foto estetik gitu. Ah lu dasar tukang makan, tukang konten. Papa pasti difoto, baru makan. Atau kita sambil hangout aja gimana? Sambil gosip-gosip cantik boleh kali. Cakep, bener-bener. Thank you ya ajakannya. Tapi kayaknya gak ikut dulu deh. Beres kuliah ada perlu soalnya. Ada perlu atau gak ada duit mah? Udah ikut aja santai, gue traktir deh, tenang. Seperti yang tadi ku bilang di awal, hal ini adalah salah satu alasan kenapa aku begitu insecure dengan kehidupanku. Ya, entah maksud temanku itu bercanda atau tidak. Yang pasti dalam pikiranku saat itu adalah harga diriku seperti direndahkan olehnya. Dan terkadang emosiku sering terpancing dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sewajarnya. Seenaknya ya Lundri ngomong. Jangan mentang-mentang lo banyak duit jadi lo ngerendahin gue gitu ya. Emangnya lo punya banyak uang? Itu semua uang halal apa? Palingan juga bokap lo yang korupsi, iya kan? Saat itu kesabaranku benar-benar seperti diuji. Namun semua kesabaranku berujung sia-sia. Aku dan salah satu temanku di kampus bertengkar dan membuat kegaduhan saat itu. Emosiku benar-benar tidak bisa dibendung. Sampai perkataan kasar pun sesekali terucap dari mulutku ini. Awas lo ya, dasar anak manja. Uang hasil orang tua lu aja udah sombong banget lu. Lihat ya pembalasan gue. Dan kejadian itu menjadi awal di mana kehidupanku berubah. Singkat cerita, setelah kejadian itu, kehidupanku benar-benar sangat kacau. Aku yang awalnya baik-baik saja, kini menjadi temperamen dan sangat tidak terkontrol. Sesekali, aku pun sering dicari oleh bosku di tempat kerja. Karena aku sering bolos. Sungguh seperti hancur hidupku setelah kejadian itu. Aku seperti menjadi orang yang sangat rendah di kampusku. Sampai saking pusingnya memikirkan hal itu, aku memberanikan diri untuk berbuat nekat dan balas dendam. Saat itu ketika jam istirahat, semua teman-temanku pergi meninggalkan kelas. Dan beristirahat di kantin termasuk Indah. Namun tidak denganku. Aku sengaja diam di kelas karena sudah merencanakan sesuatu.
Ketika kelas sudah kosong, perlahan aku pun berjalan mendekati kursi Indri, temanku yang berada di belakang. Dan aksi pun dimulai. Sambil melihat ke sekitar, perlahan aku buka tas Indri yang saat itu tergeletak di kursinya. Membuka satu persatu resletingnya dan mengambil satu persatu barang miliknya. Mulai dari dompet dan barang-barang berharga lainnya. Duit memang banyak, tapi sekarang duit lo hilang semua. Rasain pembalasan gue. Seumur hidupku, hari itu adalah hari di mana aku melakukan hal buruk. Untuk pertama kalinya, aku berani mengambil hak orang lain. Dan entah kenapa, rasanya hal itu sangat membuatku sedikit lega dan tenang. Karena aku mendapatkan banyak barang berharga dan uang yang banyak. Mak, gue mau ngobrol bentar deh sama lo. Vi, iya kenapa? Kenapa? Ini loh Ma, kemarin si Indri baru aja hilang uang di kelas sama barang-barang berharganya di tas. Bukannya mau nuduh apa gimana ya, gue cuma mau tanya. Bukan lu kan yang ngambil uang Indri? Walah, Vivi. Udah ketebak sih. Pasti orang-orang nyangkanya gue yang ngambil kan. Soalnya gue orang yang pernah berantem sama Indri. Tapi asal lo tahu aja ya, meskipun gue itu nggak mampu kayak lu semua, tapi gue nggak serendah itu. Sorry ya, apalagi maling. Bilangin tuh ke temen lo, jangan nuduh sembarangan. Udahlah, gue mau balik ya, bye. Seperti orang yang bermuka dua. Ya, itulah kalimat yang tepat aku terima saat itu. Di mana aku dengan mudahnya bisa mengelak dan seolah-olah bukan aku dalang dari kejadian itu. Sampai seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan aku menjadi terbiasa dan senang dengan hal itu. Tidak hanya di kampus saja. Saking terbiasanya, aku lakukan hal serupa di tempat kerjaku. Apalagi posisiku yang saat itu adalah kasir. Aku dengan sangat gampangnya bisa mengambil dan menyimpan uang di kantongku tanpa ada orang yang tahu. 100, 200, 300. Nah, 200 aja deh. Biar gak terlalu curiga. Aman. Bego banget sih gue. Coba aja dari dulu kepikiran kayak gini. Pasti udah aman deh hidup gue. Gak ada tuh yang namanya direndahin. Yang ada juga gue udah jadi sultan cantik sekampus. Ketagihan. Hampir setiap hari aku melakukan itu di tempat kerjaku. Awalnya aku berani melakukan ini karena penghasilan per hari yang didapat di tempat kerjaku sangatlah besar. Perharinya jika dihitung hampir jutaan uang yang ada di kasir ini. Dan dari uang itu paling hanya 5% saja yang kuambil. Jadi tak masalah, pikirku saat itu. Dan dari situ aku mulai merasakan hidup menjadi lebih seru dan menegangkan. Sampai kehancuranku dan sial pun muncul mendekatiku. Ketika atasanku tiba-tiba saja memanggilku. Ya, silakan duduk, Rahma. Iya, Pak.
Ada apa tumben panggil saya? Jadi gini, banyak karyawan lain yang laporan. Katanya penjualan kita sedang bagus akhir-akhir ini. Tapi kok laporan keuangan dari kasir tidak sebanding dengan pendapatan yang seharusnya ya? Oh, jadinya maksud Bapak saya yang ngambil uang itu. Bukan begitu. Saya hanya sekedar bertanya saja kepada orang yang bertugas. Nih ya Pak, kalau boleh jujur, saya sakit hati Bapak bilang kayak gini. Kalau gini caranya, berarti Bapak nuduh saya dong. Sumpah ya Pak, meskipun saya orang kurang berada, tapi saya nggak akan jadi maling Pak di tempat ini. Berani saya kesambar geledek Pak, kalau emang saya maling di sini. Ya udah kalau gitu, mulai hari ini saya keluar Pak dari tempat kerja ini. Makasih. Lagi dan lagi, entah apa yang ada di pikiranku saat itu. Hanya nafsu dan sifat ego saja yang ada di pikiranku. Seperti ingin menang sendiri di dunia ini. Sampai-sampai aku berani melawan atasanku, berbicara seenaknya, dan memutuskan pekerjaanku secara sepihak. Karena tidak ingin kasus ini dibongkar. Setelah itu, aku pun stres dan tak tahu harus berbuat apa. Aku segera mengemas barang-barangku dan segera pulang. Di perjalanan, aku berpikir keras dan mencari cara untuk bisa mendapatkan pekerjaan baru. Sampai ketika aku sedang berjalan sambil menunggu kendaraan umum yang berhenti, tiba-tiba saja ada motor yang menghampiriku dari kejauhan. Dan seketika mereka berhenti dan berusaha merampas tas yang sedang kupegang. Woi, apaan nih? Tolong! Dan aku pun berteriak sambil berusaha mempertahankan tas yang hendak mereka ambil itu. Sampai akhirnya, aku terseret hingga terjatuh. Karena mengalami benturan, aku pun tak sadarkan diri. Setelah tersadar, kini kulihat badanku sudah terbaring di sebuah ruangan. Kulihat di sampingku ada ibuku yang sedang duduk sembari berdoa. Kucoba untuk menggerakkan badanku, tapi tidak bisa. Astagfirullah, Bu. Rama kenapa, Bu? Kepala sama tangan Rama kenapa, Bu? Kok diperban gini? Ada apa, Bu, sama Rama? Kok bisa tiba-tiba ada di sini, Bu? Innaillah, ya Allah. Ibuku pun bilang, katanya aku mengalami pendarahan yang cukup serius. Kepalaku terbentur cukup kencang dan tangan kananku pun retak sehingga harus dioperasi. Mendengar itu semua, aku pun semakin lemas. Aku hanya bisa menangis dan berdoa. Kenapa kejadian ini bisa kualami? Dan sesekali aku pun berintrospeksi diri. Seenaknya ya Lundri ngomong, jangan mentang-mentang lo banyak duit, jadi lo ngerendahin gue gitu ya. Emangnya lo punya banyak uang? Itu semua uang halal apa? Palingan juga bokap lo yang korupsi, ya kan? Awas lo ya, dasar anak manja.
Uang hasil orang tua lu aja udah sombong banget lu. Lihat ya pembalasan gue. Duit memang banyak, tapi sekarang duit lo hilang semua. Rasain pembalasan gue. 100, 200, 300. Nah, 200 aja deh, biar nggak terlalu curiga. Aman. Bego banget sih gue. Coba aja dari dulu kepikiran kayak gini, pasti udah aman deh hidup gue. Gak ada tuh yang namanya direndahin. Sumpah ya Pak, meskipun saya orang kurang berada, tapi saya nggak akan jadi maling Pak di tempat ini. Berani saya kesamper geledek Pak, kalau emang saya maling di sini. Mungkin ini semua akibat dosa yang sudah kuperbuat selama ini. Dan teguran dari Tuhan karena aku telah mengambil hak orang lain. Aku pun terdiam dan tak bisa apa-apa. Yang ku bisa hanyalah berdoa dan memohon ampunan darimu ya Tuhan. Hanya kata taubat yang bisa ku ucap. Astagfirullah. Maafkan dosa hambamu ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sepakat bahwa setiap orang yang berakal pasti akan sepakat bahwa mencuri adalah perbuatan yang zalim dan merupakan kejahatan. Oleh karena itu, Islam juga menetapkan larangan mencuri harta orang lain. Bahkan ini termasuk dosa besar dan kezaliman yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, insan muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Ta'ala menetapkan hukuman had bagi pencuri adalah dipotong tangannya. Nah, ini menunjukkan bahwa mencuri merupakan dosa besar. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti ini, insan muda. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.